إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat di kesempatan hari ini, khatib mengajak dari khatib dan jamaah sekalian agar senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan senantiasa kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan kewajibannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, la tuhsuha, kata Allah, tidaklah kalian mampu untuk menghitungnya karena saking banyaknya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita selalu mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan meningkatkan iman dan takwa kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus senantiasa kita beribadah, dengan terus senantiasa kita menjalankan kewajiban yang telah Allah wajibkan, yang telah Allah perintahkan, dan meninggalkan segala larangan yang telah Allah larang. Jamaah salat Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita senantiasa untuk terus bersemangat, terus menjalankan setiap perintah yang telah Allah perintahkan dalam Al-Quran, begitu juga mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu juga hendaknya kita senantiasa terus meningkatkan ilmu kita, belajar dan menuntut ilmu agama. Dinul Islam itu begitu luas, maka hendaknya kita mempelajarinya, sehingga dengan kita terus belajar, terus menuntut ilmu, terus mempelajari ilmu agama ini, ilmu ad-dinul Islam, maka ibadah kita itu akan terus meningkat, baik dari kuantitasnya maupun kualitasnya, yang tentu itu yang menjadi harapan dalam setiap kita menghadiri kajian-kajian ilmu. Maka hendaklah kita mempelajari dari ilmu yang paling dasar, ilmu yang harus dimiliki oleh seorang muslim, ilmu tauhid. Maka pahamilah jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjadi seorang mukmin yang benar-benar menekuni, yang benar-benar memahami akan tauhid, akan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap amal ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan,
benar-benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam beribadah maka hanya dua saja syarat di mana amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Ikhlas lillahi taala kita dalam mengerjakan setiap amal soleh. Apapun itu, maka hendaknya kita selalu hadirkan hati kita hanya senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hendaknya kita senantiasa menekuni, hendaknya kita mengikuti ittiba', bagaimana dan seperti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di masa hidupnya, maka begitulah kita bisa mempraktekkannya. Ma'asyiral muslimin, tentu hal itu bisa kita wujudkan dengan ilmu. Hal itu bisa kita wujudkan dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya senantiasa kita memahami, menekuni ilmu dalam hal apapun, terkhusus adalah dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari akidah yang benar, akidah yang sahih, akidah para salaf. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita terus menekuni, mempelajari setiap dinul Islam, setiap tuntunan-tuntunan agama kita, sehingga kita bisa beramal dengan amalan yang sebenar-benarnya, yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang diamalkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hatilah kita dari setiap amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua itu akan tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka belajarlah, tuntutlah ilmu, karena ilmu itu yang akan menerangi hati kita. Ilmu itu yang menjadikan hati kita hidup. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di dalam khutbah yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan terkait dengan dua hal penting yang menjadikan hati kita ini hidup. Maka salah satunya adalah hendaklah kita senantiasa memiliki semangat, kesungguh-sungguhan, azam yang kuat untuk menuntut ilmu agama, pelajari ilmu syar'i, sehingga ini akan menerangi kehidupan kita, akan memudahkan kita dalam setiap beramal soleh, agar tidak amal kita itu salah dalam tuntunannya. Dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu, dengan kita mempelajari agama Allah ini, maka senantiasa amal ibadah kita akan terus meningkat, akan terus sesuai dengan baginda Rasulullah SAW praktekkan dan para sahabat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, wa ammal faqdul ilmi faqad hayatil qalbi war ruh, wa amma faqdul ilmi fa fihi faqdul hayatil qalbi war ruh. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya adapun luput dari ilmu itu akan membuat hilangnya kehidupan hati dan ruh seseorang muslim. Maka hendaknya fala ghinaan lil 'abdi anhu tarafatal 'aini, hendaknya kita senantiasa, setiap hamba pasti akan membutuhkan ilmu, tentu tidak bisa terlepas darinya di setiap waktu. Maka hati yang jarang untuk mendapatkan ilmu, hati yang jarang diserami dengan hikmah, siraman ilmu agama, maka akan jadi hati yang mati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukankah tubuh kita ini membutuhkan nutrisi, makanan, minuman sehingga bisa hidup? Begitu juga orang-orang yang sakit membutuhkan makanan, minuman, bahkan obat agar bisa menawar, agar bisa menghidupkan kembali, agar bisa menyembuhkan setiap penyakit yang dideritainya. Maka begitu pula ruh, begitu pula hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati kita akan hidup dengan ilmu. Ilmu adalah sebab hidupnya hati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena hati merupakan tempat iman, tempat ikhlas, tempat tawakal, tempat ridha, tempat takut, khasyah, tempat khauf, tempat raja, tempat kita menghubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal ibadah.
Bagaimana kita bisa mewujudkan hati yang ikhlas, hati yang takut kepada Allah, hati yang muraqabatullah kalau tidak disirami dengan ilmu agama? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ketahuilah Allah berfirman bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, wa utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah hendaknya kita senantiasa belajar, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Bahkan kalau kita mampu untuk bisa menghafalnya, hafalkan Al-Quran, karena dengan Al-Quran hati kita akan hidup. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam banyak ayat dalam Quran. Jin saja yang mendengarkan Al-Quran mereka takjub. Silakan dibaca Al-Quran surat Al-Jin ayat 1-nya. Maka bagaimanalah kita, ma'asyiral muslimin, makhluk Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Kita memiliki hati yang begitu luar biasa yang telah Allah takdirkan. Maka sungguh heran ketika mendengarkan ayat Al-Quran, kenapa tidak pernah tersentuh hati kita? Kenapa tidak bisa menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran? Bahkan dalam solat jamaah, ketika imamnya membaca bacaan yang panjang, maka jamaah pada batuk. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka perhatikan dulu para sahabat ketika diimami oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahkan di sebagian besar mereka menangis dengan pesan-pesan ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang Nabi SAW bacakan dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita senantiasa mengikuti jejak mereka, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan sunnah para sahabat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran, dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 dan 30. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jin, wa laqad sarrafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an, bahwasanya ingatlah ketika kami hadapkan segelombongan jin, sekelompok jin kepadamu wahai Muhammad untuk apa? Mendengarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma hadaruhu, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam membaca dan jin mendengarkan, qalu ansitu, maka mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin, maka ketika pembacaannya telah selesai, mereka kembali ke kelompoknya, mereka kembali ke kaumnya untuk apa? Memberikan peringatan, menyampaikan dakwah, menyampaikan apa yang didengarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini jin majamaah rahmati Allah, mereka penuh adab, bahkan dalam mendengarkan Al-Quran mereka memerintahkan yang hadir dalam kelompoknya untuk dia mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan kemudian setelah itu mereka pulang ke kaumnya untuk apa? Menyampaikan peringatan, menyampaikan dakwah. Inilah jin Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jin saja yang mendengarkan Al-Quran tersentuh dan menyampaikannya kepada kaumnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini bahwasanya mereka mendengarkan Al-Quran dengan benar-benar fokus mendengarkan, dan mereka mempraktikkan akan adab terhadap Al-Quran, yaitu ketika dibacakan maka hendaklah didengarkan Al-Quran tersebut, sehingga hati kita akan tersentuh, hati kita akan mentadabburi setiap ayat yang dipelajari, hati kita akan menangis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, tilkas sakinatu tatanazzalu bil Quran, bahwasanya ketenangan itu datang karena Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita senantiasa terus meningkatkan amal soleh dalam kehidupan kita, karena tujuan akhir kita adalah akhirat, negeri yang abadi. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan walal akhiratu khairu wa abqa, bahwasanya akhirat itu lebih baik dan kekal. Maka hendaklah kita mempersiapkan segala sesuatu yang pasti, yaitu maut akan datang, maut akan menjadi kiamat bagi kita masing-masing, yang mana yang akan mengantarkan kita kepada negeri akhirat, negeri yang abadi. Maka apa yang kita persiapkan, itulah nanti hasil yang akan kita dapat di akhirat. Maka perbanyaklah setiap amal soleh selama Allah masih berikan kesempatan kepada kita selama hidup di dunia, sehingga kita mendapatkan kebaikan nanti di akhirat, mendapatkan surganya. Ya, mudah-mudahan dengan juga senantiasa kita terus belajar, meningkatkan semangat kita dalam menuntut ilmu. Ini juga akan menuntun kita kepada amalan atau amal soleh yang senantiasa mengikuti perintah dan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita selalu menerangi hati kita juga dengan sering tilawah Al-Quran, dengan sering membaca, minimal mendengarkan Al-Quran. Kalaupun kita bisa, Allah berikan kesanggupan, kemudahan, waktu yang luang, maka cobalah menghafal berapa ayat Al-Quran. Jangan sampai kita mati, jangan sampai kita mengakhiri hidup di dunia ini tanpa membawa hafalan sedikit pun. Minimal kalau kita punya anak, punya cucu, ajarkan mereka Al-Quran, ajarkan mereka untuk bisa menghafal Al-Quran. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kerana Al-Quran, karena Al-Quran akan datang nanti di akhirat, akan memberikan syafaat kepada ashabi, sahabat-sahabatnya, mereka yang ketika di dunia selalu membaca Al-Quran. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu juga dikatakan kepada para penghafal Quran. Kata Nabi SAW, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada para penghafal Al-Quran, Iqra, bacakanlah, wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayati taqra'uha. Dikatakan kepada orang yang selalu membaca Al-Quran, mereka yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya ketika di dunia, bacalah dan naiklah serta tartillah sebagaimana engkau membaca dengan tartil ketika hidup di dunia, karena kedudukanmu adalah pada bacaan atau akhir ayat yang mampu kalian baca. Ma'asyarul muslimin, siapa kelak yang bisa membaca Al-Quran di hari akhirat? Apakah Al-Mushaf masih ada di sana? Tentu tidak ada. Mereka lah yang ketika di dunia senantiasa membaca Al-Quran, menghafalkannya, bahkan mengamalkannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الوباء من بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قم الصلاة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي
أنما إلهكم إله واحد